Halo guys-guysku, gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya dan semoga selalu diberikan kesehatan. Seperti biasanya guys-guysku, jadi kali ini aku mau ngajakin kalian nih untuk mencari info-info menarik apa hari ini seputar dunia entertain hari ini. Karena info kita kali ini ada yang panas tapi bukan api. Kali ini lagi-lagi ada yang diisukan menjadi tersangka dan ini ada kabar terbaru juga soal Nikita Mirzani yang kabarnya kok sebentar lagi bakal bebas. Apakah benar seperti itu? Yuk mendingan langsung aja kita tonton videonya berikut ini. Sheila Saukia ditetapkan sebagai tersangka. Isu penangguhan penahanan sampai lebaran mencuat. Ini yang lagi Nama bersiteru Sheila sama Saukia kembali Nikita menjadi Mirzani perbincangan nih. hangat di Ya, media bukan sosial setelah beredar kabar gengnya bahwa inilah dirinya ya, telah namanya ditetapkan gengnya sebagai inilah. tersangka dalam kasus dugaan pengeroyokan. Kasus ini bermula dari laporan yang diajukan oleh Doktif terkait insiden yang terjadi di sebuah kafe pada Jumat malam 17 Januari 2025 lalu. Belakangan, mencuat isu bahwa Sheila Saukia tengah mengajukan penangguhan penahanan hingga Lebaran 2025 mendatang. Kabar ini pun memicu berbagai reaksi dari warganet yang mempertanyakan alasan dibalik permohonan tersebut. Salah satu netizen bahkan berkomentar dengan nada sinis. Licik minta penangguhan. Penangguhan apa? Buat jadi tersangka tuh. Kenapa mau kumpul-kumpul dulu karena mau dekat lebaran? Ya udah, proses tetap jalankan. Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak kepolisian mengenai status hukum Sheila Saukia. Oke, ini ada kabar dari Sheila Saukia teman-teman yang diisukan kabarnya sih ya. Kabarnya ini beliau ini sudah ditetapkan sebagai tersangka, tapi kemudian mengajukan untuk penangguhan penahanan gitu. Ini masih belum tahu nih apakah benar akan adanya pemberitaan ini karena santer banget dikabarkan kalau beliau ini sudah jadi tersangka seperti itu. Kalau menurut kalian gimana teman-teman? Bahwa perpanjangan penahanan terhadap kedua tersangka diberikan atau akhirnya penyidik melanjutkan penahanan hingga 40 hari ke depan. Oh, ini kabar terbaru dari Nikita Mirzani nih. Gimana keadaan Ditambah penanganannya teman-teman selama 40 hari ke depan. Gimana responnya? Ditambah jadi 40 hari gimana nih Mas Lintang responnya? Kalau soal perpanjangan itu adalah ya selalu kami sampaikan itulah kewenangan penyidik ya. Dan juga terhadap juga petunjuk apa yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Oh, ini kabar terbaru dari Nikita Mirzani yang ternyata ini beliau ini dan juga Mail ditambah penahanannya selama 40 hari ke depan katanya seperti itu. Berarti ini menandakan kalau Nikita Mirzani bakal melewati hari raya Idul Fitri di tahanan teman-teman. Tapi ada tapinya nih. Tapi ada yang memprediksi atau meramal kalau Nikita Mirzani ini sebentar lagi akan dibebaskan. Untuk dia tuh merasa nggak adil. Tapi yang terbaik adalah berkatnya itu terus berlimpah. Berkatnya sangat banyak, berlimpah, tapi masalahnya juga banyak. Gitu. Dia juga iya akan sih. Luar kehilangan, biasa sekali ya. mengalami kehilangan satu pekerjaan yang salah satu bisnisnya kayak gitu akan kehilangan seperti itu. Tapi yang terpenting di dalam hidup yang kita semua heran ya, mungkin setiap orang mempunyai pendapat yang berbeda mengenai Nyai, tapi Oma Eva menyatakan dia tidak bisa dihukum oleh manusia. Walaupun dia sepertinya melakukan hal kesalahan atau melakukan hal yang seperti apa, mereka berusaha untuk menggencatnya atau berusaha untuk melakukan bagaimana nih supaya bisa ditahan gitu kan ya. Itu paling sementara, habis itu selesai. Gak akan bisa, percuma. Mereka mau berusaha seperti apapun ya. Oma sih nggak begitu kenal ya, tapi dilihat dari sosok Nyai gitu, itu nggak akan bisa dihukum oleh manusia kecuali dengan Tuhan sendiri. Hukum Tuhan ya nggak bisa dibayangkan, atau kita nggak tahu semuanya. Hukum Tuhan itu tidak bisa kita prediksi ya. Tapi kalau hukum manusia kan kita buat salah, ada hukum yang harus dipatuhi. Oh, ini ada ramalan dari Oma Eva teman-teman
yang meramalkan kalau Nikita Mirzani ini akan segera dibebaskan seperti itu. Dan ini juga Oma Eva mengatakan kalau Nikita ini permasalahannya banyak, tapi hal rezeki yang dia dapatkan itu juga luar biasa banyaknya. Jadi sama gitu ya, sama imbang teman-teman, kayak gitu. Assalamualaikum. Oh, ini apa nih? Siapa nih? Kenapa nama Bella Sophie ikutan Bella Sophie, terseret-seret? berbeda ya gitu. Oke, kita mau bikin video ya. Ini Bimi bikin video, Oh iya, ya, nggak memang marah-marah. ini soal kasusnya mafia skincare ini teman-teman ya. Ini yang terbaru menyangkut juga sama Bella Sophie. Nggak tahu gimana awalnya tiba-tiba tuh namanya Bella Sophie ditarik-tarik juga di kasus ini. Oke. Mau bertanya dulu ya, tahan, mau bertanya dulu. Nah, sebelumnya saya mau nanya dulu nih ya kan, buat ibu ini ya, buat ibu ini yang DM-nya lagi tersebar luas ya, viral banget. Oke. Di sini ibu membawa nama saya, si Bella Sophie. Oke, sebelum saya bikin video lebih lanjut, izinkan saya bertanya, ini benar-benar ibu yang bikin serius? Emang bener ibu atau ini cuman postingan-postingan palsu aja? Karena jujur aku gak kenal sama ibu. Ya, saya juga gak pernah ketemu sama ibu juga. Kita gak ada urusan. Oke, kita gak ada bisnis bareng ya. Jadi kita gak pernah ada kepentingan apa-apa. Dan saya sekarang lagi sibuk jualan. Kenapa saya yang disenggol-senggol? Oke, coba bantu tag dong teman-teman semuanya. Bantu tag ke yang DM-nya lagi tersebar luas ini ya. Tolong bantu tag biar dia tahu, biar dia baca. Soalnya Mimi nge-DM gak bisa. Oke. Oh, oke. Nah, agak heran ya gitu. Maksudnya kok aku jadi kok Mimi jadi keikut-ikut, keseret-seret gitu loh. Kalau emang bener ya ini memang dia gitu, ya kamu kalau misalnya bermasalah sendirian aja, nggak usah nyeret-nyeret nama orang. Kalau lagi kebingungan sendiri aja, nggak usah cari-cari, nggak usah seret-seret nama orang. Agak aneh ya gitu. Ya, maksudnya agak aneh juga sih. Aku nggak kenal, aku nggak ada urusan sama orang ini. Kok nama saya keseret-seret gitu loh. Agak aneh. Coba bantu di tag dong, biar supaya kita membahas lebih lanjut ya gitu. Coba untuk di tag orangnya, kasih tahu kalau Mimi bikin video ini, kalau perlu kirim ke beliau karena saya nggak bisa DM. Ya, saya bertanya baik-baik nih, ini bener nggak sih ini? Ya, sebelum saya lebih lanjut untuk memberikan klarifikasi atau bertanya lebih dalam gitu ya, kenapa nama saya terseret-seret? Oke. Oh, ini kebingungan Bella Sophie yang tiba-tiba diseret-seret dalam kasusnya mafia skincare teman-teman. Ini nggak tahu nih, awalnya kan emang nggak ada namanya Bella Sophie sih awalnya. Tapi belakangan ini tiba-tiba muncul sebuah DM yang mana dalam DM tersebut itu nyebut si Bella Sophie. Seperti itu, makanya kali ini Bella Sophie mempertanyakan apakah benar nih DM-nya gitu nyangkut-nyangkutin nama dia gitu ya dalam kasus ini. Soalnya kalau dibilang kenal, Bella Sophie-nya nggak kenal gitu loh. Jadi tanda tanya banget gitu loh. Kira-kira ada apa kok tiba-tiba namanya disebut-sebut di situ? Nih, Doktif, gue udah menyambangi. Tuh, kata lu mau ngajakin gue ketemu di Polres Jaksel. Tuh, gue udah kesini. Ini menarik teman-teman. Kalau Dokter Gladys itu melaporkan Nikita Mirzani yang mana Nikita menjadi ditahan ini, kemudian ini ada Tapi hari ini gue lagi gak mau makan Denis bakso bakwan Karista. karena gue di diet. Gue bikin laporan karena Ya, omongan membuat lu yang gue laporan. udah butuh tuh fitnah. melaporkan Dokter Reza Gladys. Kalau fitnah itu lebih kejam daripada fitness. Nah, ini Jadi kalau menarik misalkan dia lu nih, belajar, ya. kalau ngomong itu harus Semakin dengan sesuai dengan panjang bukti. ini Mana nanti. buktinya? Gue terima 100 jeti. Bisa nggak buktiin? Ini urusan gue aja nggak ada untungnya buat lu fitnah-fitnah. Gimana nggak ada untungnya ya guys ya, oke? Semoga jangan gitu ya guys ya, nggak boleh fitnah-fitnah. Ini Tuh. dokter harus belajar untuk mempertanggungjawabkan apa yang dia ucap, betul? Tuh, iya nggak boleh sembarangan ngomong fitnah-fitnah. Apalagi lu bawa-bawa anak gue sih, itu sih parah banget sih. Bawa-bawa anak gue nggak boleh kayak gitu. Bawa-bawa anak gue dibercandain cucu uang cucunya beli susunya dari uang yang gak halal ya. Emang anak gue kasih susu babi? Enggak ya, anak gue itu kasih ASI. Dan lu tuh harus pintar dikit sebagai dokter. Anak gue itu Jaden, anak ganteng gue, masih di bawah 2 tahun. Yang harusnya semua dokter rekomendasiin pakai ASI. Masa lu kagak tahu dia dokter apa bukan sih?
Oke? Heeh. Oh. Paham ya sampai sini ya? Ini Belajar ngamuk nih. bertanggung jawabin omongan lu. Marahnya Jadi bisa dibuktiin ya. Seorang dari emak kasus ini gitu yang ya keluar ketika dari mulut nama lu, anaknya sudah itu disinggung gitu. Karena kalaupun ini nama anaknya tidak diikut-ikutkan, kayaknya Denis Karista nggak bakal ngasih buat laporan gitu ya. Ini permasalahannya nama anaknya disangkut pautkan gitu loh, makanya Nah, ya, Bina ngamuk itu nggak lah. boleh dok, oke? Bentar, lupa. Jangan lupa ya guys ya, di check out. Ini gamis yang gua Irzani itu tidak akan pernah menjadi tahanan untuk case ini ya. Ini gue kasih tahu sama kalian. Walaupun dia sudah ditetapkan sebagai tersangka statusnya Oh, oleh tadi ada Polda prediksi Metro itu. Jaya, Kali ini ada dari itu bukan Kim. satu hasil akhir ya, karena belum P21, belum sidang dan lain-lain. Artinya status Nikita sebagai tersangka itu bukan hasil akhir, itu bisa berubah kapanpun. Ya kan? Karena sidangnya belum. Nanti hasil persidangan itu yang akan menentukan Nikita jadi Iya sih, tahanan memang atau belum tidak. ada persidangan ya. Dan Nikita tidak akan pernah menjadi tahanan. Kenapa? Karena legal standingnya di pengadilan itu tidak akan masuk, sayang. Karena apa yang terjadi itu bukan Nikita memeras, itu bentuk kerjasama untuk endorsement, di mana SOW-nya pun belum tertulis jelas seperti itu. SOW-nya belum ada, hanya by chat, tapi uang mungkin sudah diterima ya oleh Mail. Dan tahu kenapa Mail digerebek? Kalian pikir aja deh sendiri. Ketika seseorang tahu posisinya salah, ingin membersihkan nama baiknya atau ingin cari aman, maka dia akan melakukan langkah awal untuk menyelamatkan dirinya dan karirnya tentunya. Jadi bisa jadi apa yang terjadi atas Mail, penggerebekannya di kosan, diduga itu untuk menghilangkan barang bukti yang ada di handphone Mail. Seperti itu. Ini saya hanya beropini aja ya, hanya beropini aja. Namanya aku masyarakat, penilaianku ya seperti itu. Kalau tadi ada dari Oma Eva ya, guys-guysku semuanya. Kali ini ada dari Kim yang sama sih, sama seperti yang dikatakan Oma Eva. Katanya ini percaya nih kalau Nikita Mirzani ini akan segera dibebaskan. Kalau kalian gimana? Apakah kalian juga mempercayai ramalan dari Oma Eva, teman-teman? Soalnya barusan ini kita juga dapat kabar kalau penahanannya Nikita Mirzani itu diperpanjang hingga 40 hari ke depan. Resmi melakukan DRL kan katanya dia bilang itu kan banyak laporan gitu ya, kan pusing nanti gitu. Dokter coba deh gimana kalau misalnya dokter laporin lagi DRL untuk kesekian kalinya. Oh, ini semakin panjang lagi nih. Kali ini kalau kita berbicara Untuk soal pembelajaran ke perskincarean semua gitu ya. almer skincare flexing di Indonesia. Jualah dengan cara yang jujur. Nah itu ya cilakanya ya. Aku cukup tenang sih. Aku cukup tenang sih. Sebenarnya aku nggak punya kebencian dengan beliau. Aku juga nggak punya kemarahan dengan beliau. Ini semakin panjang lagi karena Doktif lagi-lagi melaporkan DRL. Ya kalian pasti sudah tahu lah DRL siapa gitu ya, dalam kasus mafia skincare ini. Pegang jangan sampai balon ini meledak. Daripada kita panas-panasan mending kita nonton ini. Kali ini Bang Firdaus, ada Bang Firdaus tapi nggak buat panas kali ini. Karena apa? Karena Bang Firdaus main game. Kaget deh. Oke, Bang dengerin pertanyaan dari aku ya Bang ya. Oke, siap ya. Gimana nih? Nyalain. Lo mau jawab pertanyaan sambil megang balon gitu. Kelihatannya takut ya Bang Sebutkan Firdaus Bang ya. 3 pengacara yang terkenal di Indonesia. Hotman Paris. Egy Hotman Paris langsung disebut nomor 1 gitu. Meskipun sedang berseteru tapi karena ini balonnya daripada meledak gitu yang ada di isi kepala Hotman Paris gitu. Yana, terus Rasman Arif Nasution. Oke, yuk next. Kapan tanggal lahir kamu? 31 Januari. Oke, next. 2 Mei 93 kan? Bumbu-bumbu bikin ketop. Pada akhirnya meledak ya. Meledak pada akhirnya. Dia tanggal lahirnya, gue jawab bukan. Ada yang beda. Dari hari pertama tadi, bumbu ketoprak. Gue nih host modern. Super host. Ya, siap. Somasi dia Bang. Saya somasi kamu. Jangan dong. 7 kali 24 jam, kamu kelecir. Ya. Oke. Firdaus lagi. Bang Firdaus lebih cocok di acara ini ya. Oke, siap. Sebutkan lawan kata kuat.
Ya, salah satu pemilik kerjaannya itu kepala sepakat denganku karena ini semuanya tuh lebih menanti gitu ya. Iya dong Bang Firdaus tuh lebih mengikuti alurnya, lebih asik juga ya. Tuh ketawanya lepas gitu ya. Kayaknya cocok nih di sini daripada yang di sebelah Bang Firdaus cuma berseteru terus ya kan. Terus ngomongin soal gunung, mendingan di sini Bang. Lebih cocok kayaknya ya. Lebih asik juga Bang Firdaus di sini. Siapa? Ini kalau kita bicara soal Bang Firdaus tadi teman-temanku, ini ada yang memparodikan ya. Siapa lagi nih komika tanah air Menteri Talana ya, memparodikan sosoknya Bang Firdaus. Bapak siapa? Ini dia nih. Bapak siapa? Nah kan saya pernah laporin vokalis tinggi. Bapak? Vokalis tinggi. Vokalis tinggi? Iya. Terus apa lagi? Kan punya gunung. Punya gunung? Beneran? Punya bengkel. Punya bengkel? Punya apa lagi? Punya orang. Pak Kapolda, lihat perkembangan di Polres Jaksel ini. Padahal kita tadi udah habis seneng-seneng gitu ya. Kali ini ada yang apa lagi nih Bang Rasman nih? Luapan kekesalan ke Kapolres Jaksel. Rasman kecewa ke Kapolres Jaksel Nikita Mirzani belum dijadikan tersangka. Kapolres, belum dijadikan tersangka. Anda ya saya atensi, Oke, tapi ini tidak atas berjalan laporannya atensi. ya. Ya, saya selama ini sudah berupaya untuk lembut, baik. Ada orang dianiaya di kantor polisi, harusnya diamankan, tapi saya diam. Karena Nikita Mirzani banyak dapat masalah. Tapi laporan saya tidak ada yang namanya tawar-menawar dan lanjut. Jadi tadi itu terkait dengan penyidiknya, ya, yang berinisial IG atau Imam Ghazali. Silakan tanya kalian dia, tanyakan kasat. Ya. Berikutnya tentang laporan saya Undang-Undang IT. Saya melakukan penyesuaian terhadap pasal-pasal yang dilaporkan. Kalau 27 ayat 3 itu sudah ada undang-undang terbaru, yaitu pasal 27A. Oke, junto pasal 45 ayat 4 Undang-Undang Transaksi Elektronik nomor 1 tahun 2024. Maka saya lakukan penyesuaian saja agar laporan saya lanjut dan segera diproses nggak membuat kegaduhan itu kurang gimana gitu kayaknya ya. Ketika sudah kita baru saja mendengarkan kabar terbarunya dari Nikita Mirzani, ini nambah-nambah ini Bang Rasman ya, katanya kenapa belum ditetapkan sebagai tersangka Nikita Mirzani itu atas kasusnya. Emang Kapolres ngurusin masalahnya abang mulu kan enggak, ya kan? Kalau enggak terbukti misalkan buktinya kurang atau kayak gimana, ya gimana dong? Apalagi sekarang kan kita juga sudah jadi tersangka ya atas kasus lain gitu. Sabar aja bang gitu loh, sabar aja. Kalau misalkan memang nanti terbukti nih kita bersalah dan lain sebagainya, ya pastilah ada tindakan dari Kapolres seperti itu. Emang tuh sukanya bikin kegaduhan ya guys-guysku semuanya. Gimana nih kalau menurut kalian dari informasi kita hari ini? Ya langsung aja tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan terima kasih karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Aku Juju pamit undur diri. Sampai jumpa.